Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Kurniawan, NIM 19 10 30 51. Di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Dampak Media Sosial di Kehidupan Remaja. Di era globalisasi saat ini, teknologi semakin maju. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi untuk sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat khusus kalangan remaja, media sosial sudah menjadi kegemaran yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Berbagai program seperti situs web, blog, Facebook, dan Twitter telah dibuat di internet. Saat tulisan ini dibuat, media sosial merupakan situs jejaring sosial populer dengan fitur-fitur menarik seperti mengirim pesan, melihat foto, mencari teman baru, dan banyak fitur lain yang mudah diakses menggunakan jejaring sosial. Sudah menjadi rutinitas bagi kebanyakan orang, terutama remaja. Begitu pula alat yang tidak hanya digunakan di komputer atau laptop, kini dapat dengan mudah mengakses media sosial di mana saja melalui smartphone, karena ukurannya yang sangat kecil dan bisa disimpan di saku. Remaja yang masih memiliki karakteristik mental dan emosional yang labil seringkali salah mengartikan informasi yang mereka terima di jaring sosial. Kondisi yang demikian seringkali membuat remaja penasaran untuk mencoba hal-hal baru yang ditawarkan kepada mereka melalui media, yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak perubahan dalam kehidupan remaja. Melihat perkembangan media sosial yang semakin dikenal dan digandrungi oleh para pengguna internet, khususnya para remaja, serta memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Pengertian remaja. Remaja berasal dari kata lain adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescent mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Tahap perkembangan remaja. Batas masa remaja menjadi 4 bagian, yaitu masa remaja 10 sampai 12 tahun, masa remaja awal 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Maka era remaja adalah peralihan dari masa anak dengan dewasa yang mengalami perkembangan secara aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Ciri-ciri remaja. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik mengalami pertumbuhan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seksual. Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbul perkelahian, bunuh diri, dan sebagainya. Cara berpikir. Cara berpikir menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya, remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tua melarang sambil berkata, pantang. Anda yang dilarang itu anak kecil, pasti ia akan menuruti perintah orang tua. Tetapi, remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak boleh duduk di depan pintu. Emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih labil karena era hubungan dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu ia bisa marah sekali. Mulai tertarik pada lawan jenis. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka lebih tertarik pada lawan jenis dan mulai pacaran. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, sosial network, atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya.
Para pengguna media sosial pun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapat tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memasukkan jati diri atau melakukan kejahatan. Media sosial menghapus batas-batas dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batas ruang dan waktu. Mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Dampak negatif media sosial. Dampak negatif media sosial. Pengguna media sosial di kalangan remaja memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif media sosial. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Media sosial membuat seorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet. Menyebabkan kekurangan sopan santun remaja saat ini. Dengan adanya media sosial, semakin banyak remaja yang menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya. Dan bagi remaja yang polos, tentu akan menganggap bahwa bahasa tersebut adalah bahasa modern anak zaman sekarang. Kejahatan dalam dunia maya, kejahatan ini dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangat banyak seperti hacking, cracking, spamming, dan lainnya. Pornografi. Dengan adanya kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seorang memposting foto dengan yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak positif media sosial. Selain dampak negatif, ternyata pengguna media sosial juga memiliki dampak positif. Pengguna media sosial diantaranya adalah para remaja yang dapat menggunakan media sosial untuk sebagai sarana bertukar informasi, pengetahuan, dan untuk diskusi. Berikut ini beberapa dampak positif di media sosial. Remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Dua, mereka mudahnya dalam memproses informasi. Remaja menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi dari internet karena adanya blog ataupun website. Tiga, memperluas jaringan pertemanan. Dan empat, dengan sarana untuk mengembangkan keterampilan. Cara mengatasi kecanduan media sosial. Solusi yang pertama kali adalah berusaha untuk membatasi diri, di mana jika para remaja sudah kecanduan dengan media sosial, maka harus membatasi waktu aksesnya, mulai kurangi bermain game dan update status. Mulai mencari kesibukan yang lain, misalnya seperti bermain bersama teman dan dunia nyata, ikut organisasi maupun mengerjakan tugas dari sekolah. Kesimpulan dari paper saya ini, saat ini teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kaum remaja saat ini sangat tergantung terhadap media sosial. Mereka begitu identik dengan smartphone yang hampir 24 jam berada di tangan mereka, dengan sibuk berselancar di dunia online seakan tidak pernah berhenti. Peran orang tua sangatlah penting, walaupun orang tua tidak menggunakan media sosial, tetapi orang tua harus menjaga lingkungan dan pergaulan anak-anaknya, dibantu dengan sahabat-sahabat terdekat, sehingga jika ada perilaku dari anak tersebut berbeda, maka orang tua harus tanggap dan mencoba menghubungi sahabat terdekatnya. Peran peran dari sekolah dalam menangani masalah yang terjadi pada kalangan remaja agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak, serta keterampilan guru dalam komunikasi juga dapat membantu menjelaskan pada kalangan remaja bagaimana cara menggunakan media sosial agar tidak salah
digunakan oleh remaja. Sekian dari saya, terima kasih.